Shalom, selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Kita bersyukur atas pagi yang indah ini, kesempatan baru yang dianugerahkan Tuhan. Marilah kita menyambut hari ini dengan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun yang tidak pernah salah. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk segala anugerah berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Saat kami merenungkan firman-Mu di pagi hari ini, kami memohon Roh Kudus-Mu hadir. Terangilah mata hati kami yang sering redup oleh berbagai kekhawatiran dunia. Bukalah pikiran kami agar kami mengerti betapa kayanya pengharapan dan warisan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bimbinglah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca renungan Alkitab di Efesus 1 ayat 18. Saya akan membaca terjemahan baru edisi kedua. Efesus 1 ayat 18 berkata, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya di antara orang-orang kudus." Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Rasul Paulus mendoakan jemaat Efesus. Dan doa ini berlaku bagi kita hari ini. Agar mata hati mereka diterangi. Ini bukan tentang mata fisik, melainkan pusat pemahaman, intuisi dan iman kita. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, bayangkan layar ponsel kita. Layar HP itu adalah jendela menuju dunia informasi, pesan dan koneksi. Namun saat kita berada di bawah sinar matahari yang terik, atau ketika layar kita kotor karena mungkin dipegang-pegang ada sidik jari, atau mungkin kecerahannya atau brightness-nya diatur terlalu rendah sehingga kita tidak bisa melihat konten di dalamnya. Meskipun konten itu mahal dan berharga. Kita tahu isinya ada, tapi kita tidak bisa menggunakannya karena pandangan kita terhalang. Nah, inilah gambaran mata hati yang belum terang. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, tuntutan pekerjaan, media sosial yang penuh perbandingan, berita buruk yang silih berganti, atau kekhawatiran finansial, pandangan spiritual kita mudah sekali meredup atau tertutup debu kekhawatiran. Apa yang terjadi ketika mata hati kita diterangi oleh Roh Kudus? Kita mengerti panggilan dan pengharapan. Ada jalan di depan terlihat jelas.
Di tengah ketidakpastian hari ini, Paulus ingin kita tidak tersesat. Mata hati yang terang akan memungkinkan kita semua melihat bahwa hidup kita memiliki tujuan ilahi dan arah atau pengharapan yang pasti. Kita tidak hanya bekerja demi gaji atau hidup demi akhir pekan, tetapi kita bekerja dan hidup dalam pengharapan akan kemuliaan Kristus. Itu hal pertama. Dan hal yang kedua, kita mengetahui kekayaan warisannya. Ada harta rohani yang terungkap. Kita mungkin cenderung mengukur kekayaan dari saldo rekening atau aset fisik yang kita miliki. Namun Paulus mengungkapkan bahwa kita memiliki warisan rohani yang jauh lebih kaya dan mulia sebagai orang kudusnya. Mata hati yang terang menyadarkan kita bahwa kita adalah ahli waris Allah. Semua janji Bapa, damai sejahteranya dan kehadirannya adalah milik kita. Ini mengubah cara kita menghadapi kekurangan duniawi. Nah, warisan ini, jemaat sekalian, melampaui segala harta duniawi. Ini adalah kekayaan yang tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dimusnahkan oleh mungkin inflasi, pencurian atau bencana. Warisan yang dimaksud oleh Paulus mencakup keselamatan yang sempurna, status sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, kehadiran Roh Kudus sebagai jaminan atas warisan di masa depan, dan yang paling mulia, kemuliaan kekal yang akan kita terima ketika Kristus datang kembali. Mata hati yang terang memungkinkan kita menjalani hari ini dengan perspektif kekal, mengubah kekhawatiran sementara menjadi keberanian yang didasarkan pada jaminan surgawi. Ketika layar hati kita terang, kita tidak lagi fokus pada noda kecil di dunia, tetapi pada peta besar rencana Tuhan yang penuh kemuliaan. Nah, pada hari ini Selasa 11 November, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Memohon agar Roh Kudus membersihkan kekhawatiran, kecemasan, dan dosa yang mengotori pandangan hati kita. Mari kita berdoa memohon agar kecerahan iman kita dimaksimalkan, sehingga kita tidak hanya tahu secara akal, tetapi mengerti dengan hati betapa besarnya pengharapan dan warisan yang telah Tuhan sediakan. Mari kita arahkan pandangan hati kita hari ini kepada Kristus, Sang Sumber Terang, agar setiap langkah yang kita ambil diliputi oleh pengertian akan tujuan dan janjinya yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, dalam terang firman-Mu hari ini, kami mau mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami semua. Tuntunlah kami di hari ini agar supaya kami tidak lagi khawatir dan cemas, tetapi kami akan semakin dikuatkan iman kami, sehingga kami tidak hanya tahu
secara akal, tetapi kami juga mengerti dengan hati betapa besar pengharapan dan warisan yang telah sediakan bagi kami umat-Mu. Tuntun kami di hari ini, berkati kami, lindungi kami, karuniakan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.